Hai, kembali lagi bersama teman hayalan. Kali ini saya akan kembali menongeng sebuah alur cerita film buat teman kamu yang lagi keresel. Di awal film, memperlihatkan seorang gadis yatim piatu keturunan pemburu bernama Messi. Dia sedang membacakan dongeng dari sebuah buku sejarah kepada semua teman-temannya yang ada di sana. Saat itu dikisahkan, seorang anak laki-laki yang bernama Jacob sedang terombang-ambing di tengah lautan nih guys. Jacob berpegangan di sebuah serpihan kayu setelah kapalnya hancur karena diserang oleh monster laut yang sangat mengerikan. Mungkin yang lewat itu adalah monsternya. Wow, besarnya. Namun yang jelas tidak ada kapal yang aman di sana, termasuk kapal-kapal dagang yang selalu dihancurkan oleh para monster laut yang mengerikan. Tapi masa-masa seperti itu telah berakhir, berkat adanya para pemburu monster yang terus berjuang mempertaruhkan nyawa mereka demi menjaga laut. Ada satu kapal pemburu terhebat yang sampai saat ini masih berjuang melawan monster, guys. Kapal itu bernama Inevitable, dengan kapten kapalnya yang bernama Kapten Crowd. Tapi tiba-tiba Ibu Panti datang menyuruh mereka semua untuk tidur. Ibu Panti juga melarangnya untuk kabur lagi dari sana. Karena ternyata sudah 10 kali Messi mencoba kabur dari panti nih guys. Setelah Ibu Panti keluar ruangan, Messi langsung berkemas. Kemudian pergi dari sana dengan bantuan teman-temannya yang ada di sana. Jauh di tempat lain, memperlihatkan tim pemburu di kapal legendaris Inevitable. Mereka sedang memburu monster ekor merah yang mereka sebut dengan Red Blaster, yang terkenal sangat sadis dan mengerikan. Kapten Kron ingin balas dendam kepada monster tersebut, karena telah membuat matanya buta sebelah. Tiba-tiba terlihat burung albatros berterbangan. Itu artinya ada sebuah monster laut yang berenang di bawahnya. Ternyata benar, di sana ada monster ekor merah, alias Red Blaster. Kapten yang memang sudah sejak lama memburunya, segera memerintahkan semua awak untuk mengejarnya. Tapi seorang awak kapal memberitahu kapten bahwa ada kapal yang sedang diserang oleh monster laut. Ternyata itu adalah kapal milik teman mereka sesama pemburu monster yang bernama Jim Nickel Bones. Kapten kemudian segera berangkat untuk menolong mereka. Inevitable mulai menambahkan suar untuk mengalihkan perhatian monster itu. Monster itu melepaskan cengkeramannya dan beralih mengejar Inevitable. Monster itu mengejar diiringi bulung albatros di atasnya. Pasukan mulai mempersiapkan meriam untuk menyerangnya. Jacob dan anggota yang lain akan menyerang dengan tombak dari pinggir kapal, guys. Kapal memutar haluan untuk menembak monster itu dengan meriam. Namun meriam itu ternyata tidak ngefek kepada monster itu. Monster itu menyelam ke bawah kapal, yang membuat Jacob langsung berlari menyelamatkan anggota yang akan terjatuh. Tiba-tiba monster itu mencengkeram kapal mereka, kemudian menyerang semua orang dengan ekornya. Seseorang terjatuh ke dalam air, dan di atas ada anggota yang ditarik oleh ekor monster. Tanpa pikir panjang, Jacob langsung menolong mereka berdua. Monster itu melihat ke arah Jacob, kemudian langsung menyerangnya. Jacob langsung berlari menghindar, kemudian melemparkan tombak tepat di kepala monster tersebut. Tapi saat itu Jacob terkena sabetan ekor dari monster tersebut, hingga membuatnya terlempar ke dalam laut. Tiba-tiba monster melompat dan mencoba memakan Jacob. Tapi untungnya Jacob berhasil selamat. Kemudian Kapten berlari dan menghunuskan tombak tepat di tubuh monster tersebut. Kapten kemudian memotong tanduk monster itu untuk dijadikan bukti saat dia minta bayaran kepada sang raja. Namun saat dia akan naik ke permukaan, monster itu ternyata masih sadar dan berhasil menarik kaki Kapten hingga Kapten tenggelam. Singkat cerita, Kapten tersadar di atas kapal. Mungkin diselamatkan oleh Jacob. Lalu Sarah mengatakan bahwa tiang layar hampir patah. Mereka harus segera memperbaikinya. Saat itu, Jacob mencoba meyakinkan Kapten bahwa memburu Red Blaster akan dilakukan setelah kapal diperbaiki. Mendengar hal itu, Kapten pun setuju. Di siang hari, akhirnya mereka tiba di pelabuhan. Mereka langsung disambut ribuan orang di sana, karena ternyata banyak orang yang telah mengagumi mereka setelah membaca buku sejarah yang sudah menyebar luas di tengah masyarakat. Saat itu mereka berencana untuk meminta upah mereka kepada kerajaan. Ternyata anak panti yang kabur yang bernama Messi juga ada di sana nih guys. Dia mencoba mendekati tim Inevitable. Saat Jacob akan memesan minuman, tiba-tiba Messi datang menemui Jacob. Di sana dia pamer kepada Jacob bahwa keluarganya juga seorang pemburu kerajaan.
namun sekarang sudah tiada. Dia menceritakan bahwa dia telah kabur dari panti asuhan Goulston. Messi kemudian meminta untuk bergabung ke dalam kapal pemburu kepada Jacob. Tentu saja Jacob menolaknya, karena kapal pemburu bukan untuk anak kecil. Ternyata Messi adalah penggemar berat Inevitable, karena dia sering membaca dongeng dari sebuah buku. Tapi Jacob memberitahu bahwa kisah di dalam buku itu terlalu berlebihan. Karena Messi terus memaksa untuk ikut, akhirnya Jacob memulangkannya dengan paksa. Jacob membayar kereta kuda untuk mengantarkan Messi ke Goulston. Singkat cerita, Jacob ikut bersama kapten ke istana untuk meminta upah atas perjuangan mereka mengalahkan monster. Tapi saat itu Ratu ternyata kecewa kepada kapten. Ternyata Laksamana Hornagold telah mengadukan kepada Ratu bahwa kemarin kapten sudah menemukan Red Blaster. Namun dia tidak segera menangkapnya. Dan sekarang kerajaan tidak akan membayarnya. Raja memberitahu bahwa mulai saat ini pihak kerajaan tidak lagi memberikan hadiah kepada pemburu. Karena saat ini kerajaan sudah memiliki kapal pemburunya sendiri yang disebut Imperator. Kapal termegah dengan senapan lengkap yang pernah ada. Tapi saat itu kapten menjawab dengan tegas bahwa kapal seperti itu tidak cocok untuk berburu. Yang akan berhasil bukanlah kapal mewah, tapi pengalaman dan kecerdasan dari sang kapten. Karena kapten mencoba melawan, Ratu kemudian memerintahkan jenderal untuk menangkap Kapten Crod. Kemudian kapal Inevitable harus dipensiunkan. Sarah mulai bersiap dengan senjatanya, tapi Jacob menengahi mereka. Jacob meminta pihak kerajaan untuk membuktikan siapa yang lebih baik. Kemudian diadakanlah sayembara antara kedua belah pihak. Jika para pemburu berhasil menangkapnya, maka kerjasama dengan kerajaan akan dilanjutkan. Kapten kemudian mulai merencanakan strategi penangkapan Blaster. Meriam mulai dipasang. Kapten kemudian mengumumkan bahwa penyerangan ini akan dipimpin oleh Jacob. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam tong. Jacob kemudian memeriksanya. Ternyata di dalamnya ada Messi yang sedang bersembunyi. Jacob kemudian akan menurunkannya di pelabuhan terdekat. Tapi sang kapten mengizinkan anak itu untuk ikut bersama mereka. Sarah kemudian mengantarkan Messi ke kamarnya dan memberinya senjata untuk berjaga-jaga. Suar mulai ditembakkan ke langit. Saat itu Messi berkata bahwa gambar-gambar di bukunya menjadi kenyataan. Setelah itu Messi kemudian masuk ke kamarnya untuk beristirahat. Tapi tiba-tiba kapal bergetar. Pasukan mulai bersiap untuk menyerang. Salah satu amunisi terjatuh dan meledak. Jacob kemudian meminta Messi untuk tetap di kamarnya. Dari jauh terlihat Red Blaster mulai bergerak mendekat. Dia melompat mencoba menyerang kapal. Tapi mereka berhasil menyerang dengan meriam. Mereka kemudian melemparkan puluhan tombak yang diikat tali ke tubuh Red Blaster, sehingga kapal itu terbawa kemanapun Blaster pergi. Tapi di luar dugaan, ternyata Blaster berputar-putar di dalam laut dan membuat pusaran air yang sangat besar. Messi tiba-tiba terlempar tepat di sebuah tali yang mengikat Red Blaster. Kapten Crod mengambil tombak bersiap membalaskan dendamnya. Jacob memberitahu kapten bahwa mereka harus memutus talinya sebelum kapal mereka tenggelam. Tapi ternyata kapten tidak peduli. Kapten tetap pada pendiriannya untuk balas dendam kepada Red Blaster. Tapi tiba-tiba, ternyata Messi mencoba memotong talinya karena khawatir dengan keselamatan semua orang. Jacob mencoba menghentikannya, tapi kapal sudah hampir terbalik. Jacob pun membiarkan Messi memotongnya. Ternyata kembalinya posisi kapal membuat Jacob dan Messi terlempar ke dalam laut. Tiba-tiba di bawah mereka terlihat wajah Red Blaster yang sangat besar sedang menatap ke arah mereka. Dan itu sangat mengerikan. Mereka kemudian kembali ke permukaan, naik ke perahu kecil. Tapi saat itu, Kapten memerintahkan Jacob untuk membawa Messi karena Kapten akan menghabisinya. Jacob mencoba melindunginya, tapi Kapten malah mengarahkan senjatanya ke arah Jacob. Tapi tiba-tiba, mulut Red Blaster langsung melahap Jacob dan Messi beserta perahunya, kemudian menghilang ke dasar laut. Ternyata Red Blaster tidak menelan mereka. Mereka hanya disimpan di dalam mulutnya. Saat itu mereka merasa kebingungan. Apakah mereka akan ditelan atau seperti apa? Jacob kemudian mengikat pinggangnya ke tubuh Messi dengan tali, agar mereka tidak terpisah. Jack kemudian pergi untuk menelitinya. Messi kemudian pergi mengikuti Jacob. Betapa kagetnya mereka. Ternyata mereka berada di dalam hidung Blaster. Blaster kemudian membawa mereka ke sebuah pulau. Saat itu Jacob tetap bersikukuh ingin menghabisi Red Blaster. Ujung tombak sengaja menggores hidung Blaster, hingga membuatnya bersin. Jacob terlempar keluar, sedangkan Messi masih berpegangan di tombak yang ada di dalam hidung Blaster. Jacob terus-terusan mencoba menyerang Blaster, tapi kepintaran Blaster ternyata dapat dengan mudah menghindarinya. Blaster mengeluarkan Messi dari hidungnya,
kemudian menangkapnya dengan giginya. Saat itu Messi mengetahui bahwa Blaster tidak jahat. Messi kemudian mengagalkan aksi Jacob yang ingin menyerang Blaster. Tapi saat Jacob melihat tombak di dekat Blaster, Jacob langsung berlari, mencoba mengambil tombak tersebut. Tapi Blaster menghentikannya dengan menyiramkan air ke arah Jacob. Blaster kemudian pergi meninggalkan mereka. Di malam hari, mereka berteduh di sebuah cangkang kerang raksasa. Saat itu Messi berkata bahwa mungkin saja bukan monster yang mengusik manusia, tapi manusialah yang terlebih dahulu memburu para monster. Tapi Jacob tetap pada keyakinannya bahwa monsterlah yang terlebih dahulu menyerang manusia. Jacob mengatakan bahwa orang tua Messi juga gugur sebagai pahlawan saat berperang melawan monster. Tapi kemudian Messi menjawab bahwa pahlawan juga bisa saja melakukan kesalahan. Saat itu mereka juga berdebat tentang mereka yang diselamatkan oleh Blaster. Jacob tetap yakin bahwa ini semua hanya kebetulan. Sementara itu, Kapten semakin benci kepada Blaster setelah melihat anak angkatnya dilahap oleh Blaster. Tapi saat itu, Sarah memberitahu Kapten bahwa kapal mereka mengalami kebocoran. Sarah menyarankan untuk berlabuh ke pelabuhan terdekat. Tapi Kapten menolak karena Kapten sudah tidak bisa menahan amarahnya untuk menghabisi Blaster. Kapten memerintahkan untuk pergi ke Pulau Mukes, kembali ke Messi dan Jacob. Saat Messi terbangun, tiba-tiba dia melihat makhluk lucu berwarna biru dari dalam karung. Messi mengikutinya dan memberinya makan. Tiba-tiba Messi menginjak sesuatu. Ternyata itu adalah sebuah telur. Oh maaf, bukan sebuah tapi banyak telur. Jacob kemudian perlahan mendekati Messi. Saat itu Messi ingin menjadikan makhluk itu sebagai peliharaannya. Namun Jacob melarangnya dan langsung melemparkannya ke hutan. Karena kebanyakan ngebacrut, dia tidak sadar menginjak sebuah telur. Dan tiba-tiba semua telur menetas mengejar mereka, karena dianggap sebagai induk mereka. Dari jauh, ternyata induk mereka datang berlari ke arah Jacob. Ternyata induk monster itu bukan ingin menyerang Jacob, tapi karena satu anaknya menempel di punggung Jacob. Mereka kemudian mencoba berlayar ke Pulau Kertas dengan perahu kecil. Tapi tiba-tiba monster kepiting muncul dan langsung menyerang mereka. Messi terjatuh tepat di kepala kepiting itu. Perahu mereka mulai ditelan oleh kepiting itu. Saat itu datang Red Blaster, tepat di depan kepiting itu. Kedua monster itu pun bertarung. Kepiting itu berhasil menjepit Blaster. Messi yang berada di kepala kepiting itu tak tinggal diam. Dia berlari menyerang mata kepiting itu, tapi hal tersebut membuat Messi terjatuh ke dalam air. Jacob yang melihat kesempatan ini, langsung melemparkan tombaknya tepat di tubuh kepiting itu. Kemudian Red Blaster pun menyerang, melemparkan kepiting itu hingga jauh. Messi kemudian berhasil selamat berkat bantuan makhluk biru yang tadi. Jacob mengajak Messi untuk pergi menggunakan perahunya, tapi perahunya bocor. Messi kemudian memiliki ide untuk meminta bantuan Blaster untuk membantu mereka menyeberang. Di luar dugaan, ternyata Blaster mengerti apa yang dikatakan Messi. Blaster kemudian mengangkat perahunya di kepalanya, kemudian membawa mereka menuju ke Pulau Kertas. Setelah itu, Messi melihat banyak tombak yang tertancap di tubuh Blaster. Messi kemudian mencabut tombak itu satu persatu. Di tempat lain, Kapten Kron tiba di Pulau Mukas. Di sana, dia meminta bantuan kepada seorang penyihir. Ternyata penyihir itu sudah tahu apa tujuan sang kapten. Penyihir kemudian memperlihatkan sebuah senjata dengan racun yang sangat mematikan, yang bernama Tangan Tuhan. Kapten pun setuju untuk membelinya dengan harga yang sangat mahal. Sementara itu di tempat lain, Jacob sedang mencoba menangkap ikan. Namun dia tidak mendapatkan ikan satupun. Kemudian Blaster memutari kumpulan ikan untuk membantu mereka mendapatkan ikan. Akhirnya mereka pun bisa makan sampai kenyang. Singkat cerita, Jacob melihat Messi yang sedang kesusahan mencabut tombak. Jacob pun membantunya. Kini Jacob telah sadar sepenuhnya bahwa Blaster tidak sejahat yang dia bayangkan. Di malam hari Messi berkata bahwa gara-gara buku dongeng yang penuh kebohongan, akhirnya membuat semua orang percaya bahwa monster laut itu jahat dan berbahaya. Tapi tiba-tiba di depan mereka ada sebuah badai yang sangat besar. Kemudian mereka pun masuk ke dalam hidung Blaster untuk berlindung. Di tempat lain Kapten Crod melihat ribuan musuh Red Blaster, yaitu Riddleback, bergerak menuju ke suatu tempat. Itu artinya mereka sedang menuju ke arah Red Blaster. Kapten pun langsung meminta kapal untuk mengikutinya. Kemudian mereka telah sampai di Pulau Kertas. Jacob meminta Blaster untuk pulang. Dia pun berjanji tidak akan memburu monster lagi. Tapi saat itu Blaster hanya terdiam. Dia tidak mau pergi.
Tiba-tiba Blaster merasakan sesuatu. Blaster kemudian naik ke atas bukit. Ternyata di balik bukit ada pasukan kerajaan yang lengkap dengan kapal perangnya. Salah satu prajurit menembaknya. Dan Blaster langsung berlari ke arah kapal itu. Messi terus mengejarnya untuk mencegah Blaster. Di lain sisi, kapal kerajaan terus-terusan menembakkan meriam ke arah Blaster yang membuat Messi terluka. Blaster kemudian mengamuk. Blaster menyerang kapal hingga hancur berkeping-keping. Tapi tiba-tiba dari jauh, terlihat suar merah menerangi langit. Blaster terlihat sangat marah. Ternyata itu adalah Kapten Cloud yang sudah siap dengan senjata tangan Tuhan miliknya. Blaster kemudian bergerak menuju kapal itu. Jacob ingin mencegahnya, tapi Messi terluka cukup parah. Blaster bergerak dengan kecepatan tinggi. Racun mulai dimasukkan ke dalam senjata tangan Tuhan. Blaster tertembak dan harus menyerah di tangan Kapten Cloud. Tapi saat itu, Kapten tidak ingin Blaster mati begitu saja. Kapten meminta anak buahnya untuk mencabut senjata tangan Tuhan sebelum racunnya menghabisi Blaster. Kapten kemudian mengikat sekujur tubuh Blaster. Kemudian akan membawanya ke istana White Rock. Dari jauh, terlihat Jacob dan Messi menuju ke arahnya. Messi kemudian dirawat di dalam kapal. Jacob kemudian menjelaskan semua kejadian yang mereka alami tentang Blaster yang menyelamatkan hidup mereka. Tapi kapten yang sudah menyimpan dendam selama 30 tahun tidak peduli. Messi kemudian berlari mencoba menyerang kapten, namun Jacob melarangnya. Messi meminta agar Blaster dilepaskan, tapi itu sangat sulit. Jacob disambut meriah oleh teman-temannya. Kapten Cloud kemudian mengangkat Jacob sebagai kapten untuk menggantikannya. Tapi jauh di lubuk hatinya, Jacob tidak tega melihat Blaster yang akan dihabisi. Sementara itu, Messi meminta Sarah untuk percaya kepadanya bahwa Blaster tidak jahat. Dan ternyata Sarah percaya kepada Messi. Namun Sarah tidak bisa berbuat apapun, karena dia merasa berhutang budi kepada Inevitable. Messi mencoba mendobrak pintu untuk keluar, namun Jacob tidak bisa berbuat apa-apa. Dari luar, makhluk biru kecil ternyata mengikuti mereka. Kemudian berhasil menjebol jendela dengan giginya. Messi kemudian sadar setelah melihat lambang kerajaan. Ternyata kerajaan itu adalah darang dari penghabisan monster laut. Messi kemudian segera bergegas naik ke tubuh Blaster dan mencoba memotong talinya. Sementara itu, semua orang termasuk raja dan ratu sangat kagum kepada tim Inevitable. Semua orang bersorak memujinya. Kapten Cloud kemudian menyombongkan dirinya. Dia berjalan membawa tombak untuk menghabisi Blaster. Tapi tiba-tiba Jacob mencegahnya. Jacob meminta kapten untuk menyerahkan tombaknya. Kapten yang merasa dikhianati kemudian langsung menyerang Jacob dengan membabi buta. Jacob terjatuh ke dalam air. Kapten kemudian mengambil kembali tombaknya. Sementara itu, ternyata Sarah membantu Messi memotong talinya. Seketika Blaster pun terbangun. Namun Blaster masih lemas dan terjatuh mengakibatkan gedung runtuh. Meriam mulai dikeluarkan. Blaster yang melihat Cloud akan mengambil tombak langsung menyerangnya. Namun Messi berhasil menghentikannya. Messi mengatakan jika Blaster menyerangnya, maka ini tidak akan pernah berakhir. Jacob kemudian mengambil tombaknya. Kemudian berteriak bahwa mulai sekarang tidak ada lagi pemburu monster. Jacob dan Messi kemudian naik di kepala Blaster. Kemudian Messi berteriak mengumumkan kepada semua orang tentang kebohongan sejarah yang ada di dalam buku dongeng. Ternyata buku itu sengaja dibuat untuk kepentingan kerajaan yang telah memakan banyak korban demi keuntungan mereka sendiri. Ratu memerintahkan jenderal untuk menyerang mereka. Namun jenderal merasa semua yang dikatakan oleh Messi itu masuk akal. Semua orang percaya kepada Messi. Raja dan ratu mulai panik. Dia memerintahkan semua pasukannya untuk menyerang. Tapi jenderal menentangnya dan lebih memilih untuk diam. Jacob dan Messi kemudian pergi bersama Blaster. Kemudian mereka hidup bersama sebagai keluarga di Pulau Monster.